Begini, bayangkan skenario ini. Gajian baru saja masuk kemarin. Saldo di ATM terasa gemuk buat sesaat. Terus, Anda lewat di depan toko HP atau melihat iklan motor baru di media sosial. Anda berpikir, saya sudah kerja keras bulan penuh, berangkat subuh, pulang maghrib, macet-macetan. Masa beli HP baru saja tidak boleh? Masa cicil motor yang lebih keren sedikit tidak bisa? Toh cicilan HP-nya cuma 1,2 juta per bulan? Akhirnya, Anda beli. Anda merasa hebat. Teman kantor memuji, "Wih, HP baru nih." Anda merasa seperti orang sukses. Tapi, seminggu kemudian, euforianya hilang. Yang tersisa cuma sisa saldo yang menipis dan kewajiban bayar cicilan selama 24 bulan ke depan. Tiba-tiba, di tengah bulan, ada ban motor bocor, atau anak perlu biaya sekolah tambahan, dan Anda pusing 7 keliling. Anda merasa kaya saat belanja, tapi merasa miskin setiap hari setelahnya. Lihat, itu bukan cuma Anda, itu adalah jebakan yang dirancang khusus untuk membuat Anda tetap berada di kelas bawah selamanya. Nama saya Budi, dan saya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan psikologi uang dan bagaimana sistem ini bekerja melawan kita. Jika Anda adalah seseorang yang merasa sudah kerja keras bertahun-tahun, tapi tabungannya segitu-gitu saja, atau merasa terjebak dalam lingkaran setan cicilan hanya demi kelihatan mampu, pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan beri video ini jempol jika ini membantu Anda. Karena hari ini, kita akan bicara jujur, meskipun ini mungkin akan sedikit menyakitkan. Kebanyakan orang Indonesia punya keyakinan bahwa, kalau saya bisa bayar cicilannya, berarti saya mampu belinya. Jujur saja, itu adalah kebohongan finansial terbesar abad ini. Inilah yang tidak disadari kebanyakan orang. Mampu membayar cicilan tidak sama dengan mampu secara finansial. Di Indonesia, data dari OJK dan berbagai lembaga riset menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pertumbuhan kredit konsumtif, pinjol, kartu kredit, dan cicilan barang seringkali lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat. Kita dipaksa untuk mengonsumsi hal-hal yang tidak kita butuhkan dengan uang yang tidak kita miliki untuk memukau orang-orang yang sebenarnya tidak peduli pada kita. Mari kita mainkan angka. Ini bagian yang biasanya orang hindari karena angka tidak pernah bohong. Katakanlah Anda ingin beli iPhone terbaru seharga 20 juta rupiah, tapi uang cash Anda cuma ada 5 juta. Si penjual bilang, "Tenang, cicil saja, cuma 1,2 juta per bulan selama 24 bulan. Terdengar murah? Mari kita hitung. 1,2 juta kali 24 bulan sama dengan 28,8 juta. Ditambah uang muka 5 juta sama dengan 33,8 juta. Anda membayar 33,8 juta untuk barang yang harganya 20 juta. Anda baru saja membuang 13,8 juta hanya untuk bunga dan biayanya administrasi. Sekarang, bayangkan jika 1,2 juta itu tidak Anda berikan ke perusahaan pembiayaan, tapi Anda masukkan ke reksadana atau instrumen investasi dengan return moderat, katakanlah 10% per tahun. Dalam 2 tahun, Anda bukan punya HP yang harganya sudah jatuh jadi 8 juta karena depresiasi, tapi Anda punya uang hampir 32 juta rupiah tunai. Selisihnya bukan cuma soal uang, tapi soal kebebasan. Sekarang Anda mungkin berpikir, tapi Bud, kalau saya tidak pakai barang bagus, saya diremehkan. Di lingkungan saya penampilan itu segalanya. Saya paham, saya sangat paham. Secara psikologis, manusia itu makhluk sosial. Kita butuh pengakuan. Di Indonesia, ada budaya sungkan dan gengsi yang sangat kuat. Membeli barang mewah adalah cara instan untuk mendapatkan status sosial tanpa harus benar-benar sukses. Inilah yang disebut dengan conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli barang untuk menunjukkan bahwa kita punya uang. Masalahnya, orang yang benar-benar punya uang biasanya tidak merasa perlu membuktikannya kepada siapapun. Disinilah letaknya yang benar-benar menarik. Barang mewah adalah pajak bagi orang yang ingin terlihat kaya, tapi sebenarnya tidak kaya. Bayangkan keuangan Anda adalah sebuah ember. Air yang masuk adalah gaji Anda. Kebanyakan orang fokus pada bagaimana cara menambah airnya, cari lemburan, cari kerjaan sampingan. Itu bagus.
Tapi mereka tidak sadar kalau di dasar ember itu ada lubang-lubang besar namanya gengsi, cicilan konsumtif, dan keinginan untuk self-reward yang berlebihan. Sekeras apapun Anda menuangkan air, kalau lubangnya tidak ditambal, ember itu tidak akan pernah penuh. Membeli barang mewah dengan cara mencicil itu seperti sengaja menusuk ember Anda dengan paku. Anda lelah bekerja, tapi airnya hilang begitu saja ke kantung pemilik bank dan perusahaan leasing. Inilah yang tidak diajarkan di sekolah. Kekayaan yang sebenarnya dibangun di atas aset yang nilainya naik atau apresiasi, bukan barang yang nilainya turun atau depresiasi. Begitu Anda membawa motor baru keluar dari dealer, harganya langsung jatuh 10-20%. Itu adalah kerugian instan. Sebaliknya, jika Anda menggunakan uang itu untuk membeli emas, saham, atau bahkan modal usaha kecil-kecilan, nilainya berpotensi naik. Kebanyakan orang kelas bawah menukar waktu mereka, kerja keras, dengan benda-benda yang nilainya menuju nol. Orang kaya menukar waktu mereka dengan aset yang akan menghasilkan uang meskipun mereka sedang tidur. Tapi hidup cuma sekali. Masa tidak boleh menikmati hasil jerih payah? Tentu boleh. Saya tidak bilang Anda harus hidup menderita. Tapi ada perbedaan besar antara menikmati hasil dan memakan bibit. Jika Anda seorang petani dan Anda baru panen sedikit, lalu Anda makan semua bibit untuk musim depan karena ingin merasa kenyang sekarang, apa yang terjadi musim depan? Anda kelaparan. Menikmati kekayaan itu ada waktunya. Aturannya simpel. Jangan beli barang mewah sebelum asetmu yang membelikannya untuk Anda. Jika keuntungan dari investasimu sudah cukup untuk bayar cicilan iPhone, silahkan beli. Tapi kalau masih pakai gaji pokok, Anda sedang menghancurkan masa depan Anda sendiri. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Jangan cuma menonton, lakukan ini. Pertama, audit utang Anda. Catat semua cicilan, mana yang benar-benar produktif, misal motor untuk ojek atau kerja, dan mana yang konsumtif, HP, baju, barang hobi. Kedua, aturan 24 jam. Sebelum beli barang di atas 500.000, tunggu 24 jam. Biasanya nafsu ingin itu akan hilang dan logika Anda akan kembali. Ketiga, bangun dana darurat. Sebelum mikir gaya, pastikan punya simpanan minimal 3 bulan biaya hidup. Ini adalah pelindung agar Anda tidak lari ke pinjol saat ada masalah. Keempat, ubah definisi keren. Keren itu bukan punya motor keluaran terbaru. Keren itu adalah ketika Anda tidak pusing saat tanggal tua karena uangmu masih banyak di tabungan. Lihat, menjadi kaya itu tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari ratusan keputusan kecil yang membosankan. Keputusan untuk bilang tidak pada barang mewah hari ini, supaya Anda bisa bilang iya pada kebebasan finansial di masa depan. Jangan biarkan ilusi kekayaan membuat Anda tetap miskin. Tetangga Anda mungkin tidak tahu kalau saldo rekening Anda besar, dan itu tidak masalah. Yang penting saat Anda tidur malam ini, Anda tidak perlu cemas memikirkan tagihan besok pagi. Jika Anda merasa video ini adalah tamparan yang Anda butuhkan, bagikan video ini ke satu teman yang menurut Anda juga perlu mendengarkan. Mari kita berhenti saling pamer kemiskinan yang dibungkus barang mewah. Saya Budi, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mulailah menabung, mulailah berinvestasi, dan berhentilah membeli ilusi.